Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asatidina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina minal masyayikh wal ulama a'ada wa lana barakati wa adamihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang rukun iman yang pada pertemuan yang lalu telah sampai pada rukun iman yang ketiga, yaitu wabi kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah wabi rusulihi, iman kepada utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah. Yang kelima wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi minallah, yang baik ataupun yang buruk datangnya dari Allah. Wa bi rusulihi, ya, tentang iman kepada utusan-utusan Allah. Rasul ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengemban amanat, menyampaikan risalah, ajaran dari Allah SWT kepada umatnya. Ya. Di dalam satu riwayat disebutkan ada 124 nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah SWT. Jadi yang mengangkat seseorang menjadi rasul ini langsung hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa sembarangan orang mengaku dirinya menjadi rasul, menjadi nabi, itu tidak bisa. Nah, dari 124.000 ini yang wajib kita ketahui adalah 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari yang 25 ini terpilih 5 utusan yang disebut ulul azmi. Dari semua itu Sayyidur Rasul, gusti daripada semua rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya ini membawa ajaran tauhid, ajaran-ajaran amaliyah sehari-hari dan sebagainya. Dikisahkan di surat Yasin itu, idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabu huma. Salah satu kisah Allah mengutus rasul kepada umatnya ini, idh arsalna, ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka, isnaini, 2 orang utusan, fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bisalisin, aku datangkan lagi yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian semua, mursalun, adalah hamba-hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap utusan yang diangkat oleh Allah ini kepada kaumnya memproklamirkan diri, inna ilaikum
mursalun. Kami ini utusan Allah kepadamu. Dan itu membawa bukti. Ya, apa buktinya kalau kamu utusan Allah? Maka diberi mukjizat. Ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Ya. Oleh karena itu utusan ini diberi 4 sifat wajib oleh Allah SWT, ya. Tabligh, sidik, amanah, fatona. Tabligh, sidik, amanah, fatona. Sehingga para rasul ini sifat wajibnya ada 4. Yang pertama adalah tabligh, menyampaikan. Jadi apa-apa yang ajaran dari Allah SWT melalui wahyu dibawa oleh malaikat kepada para utusan, ini disampaikan kepada umatnya, tabligh. Ya, tidak ada satupun yang disembunyikan. Ya. Kemudian sidik ini benar. Ya. Amanah itu dapat dipercaya, fatona itu cerdas. Nah, sedangkan untuk era sekarang ini masa kenabian sudah ditutup ketika terutusnya Nabi Muhammad SAW, khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga sesudah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi Allah mengangkat nabi. Akan tapi sebagai penerus perjuangannya, al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u adalah, ulama ini adalah pewaris para nabi, ya. Kalau raja mewariskan tahta, kalau orang kaya mewariskan harta, tapi kalau nabi ini mewariskan risalah itu tadi, dan mengemban 4 sifat ini, sehingga yang diwariskan, yang diwarisi oleh para ulama yang sungguh-sungguh pewaris nabi harus bercirikan 4 sifat ini. Yang pertama adalah tabligh. Maka dalam surat Yasin itu Rasul-Rasul itu mengatakan wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa ma alaina, dan tidak lain tugasku kepada kalian semua illal balaghul mubin, kecuali al-balagh, yaitu menyampaikan. Kalau sifatnya disebut tabligh. Menyampaikan al-mubin, perintah-perintah Allah yang sudah jelas, sudah nyata. Nah, oleh karena itu sebagai ciri khas daripada ulama warasatul anbiya, yang pertama adalah tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka banyak sekali yang membuat kelompok-kelompok tabligh akbar, tabligh ini dan sebagainya. Tapi yang disampaikan ini harus benar-benar ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai dicampuri dengan kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang. Ya. Jadi tabligh ini menyampaikan al-mubin, ajaran yang nyata, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terutama akhir-akhir ini, ya, banyak sekali mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Maka sifat berikutnya adalah sidik. Sidik itu kebalikannya kadzib. Sidik ini selalu benar, yang disampaikan selalu benar, bersumber dari, kalau kita, Al-Quran dan hadis serta ajaran para ulama. Kebalikannya adalah kadzib, bohong, dusta. Kadang-kadang kedustaannya di atas namakan agama, ya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai hal-hal yang dikemas dengan bungkus agama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Maka jangan sampai kita didustai oleh orang-orang
yang seperti itu, ya. Oleh karena itu sifat berikutnya adalah amanah, dapat dipercaya, ya. Kebalikan amanah ini adalah khianat, mengkhianati umatnya, ya, tidak dapat dipercaya. Yang berikutnya sifatnya adalah fatonah, cerdas. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu bodoh, ya, kok diakali ambek umati. Cerdas dan mencerdaskan, tidak membodohi dan membodohkan. Ya, jadi kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, membuat tabligh, ya, tapi dia dusta, khianat, membodohi umatnya, tidak mencerdaskan umatnya, ini tidak termasuk kategori al-ulama warasatul anbiya, karena tidak membawa sifat-sifat para nabi. Dan akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi atau golongan, untuk kepentingan harta benda ataupun kedudukan, ya. Ada beberapa kasus itu, ya, untuk mengumpulkan uang atas nama agama. Oh, itu mudah sekali, ya, membuat tabligh, ya. Saya punya, ya, proyek ini untuk kepentingan agama, bangun ini dan sebagainya, ya. Kemudian jamaahnya ini, ya, pisau giring itu. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, ya, pahalanya 700 kali. Ini ada di Al-Quran. Yang tidak percaya Al-Quran kafir. Oh, didahului seperti itu. Maka para jamaah, ya, saya mohon untuk infak. Siapa yang sekarang bawa uang? Ayo, tidak boleh bohong. Siapa yang bawa uang? Silahkan, kublui didukno, ya. Sing nggawa duit gak ngaku tak dongakno, gak duwe-duit temenan. Lho, iki opo iki? Ini bukan tabligh, ini namanya membodohi umat. Kadung jamaah, aduh iki kiai golek mandi wedi sing duwe duit. Kadang sing ketok nggo perhiasan, wah itu pakai gelang. Coba itu dilepas. Yang seperti ini jangan dipercaya. Karena ini tidak punya sifat sidik, tidak punya sifat amanah, tidak patona, tidak mencerdaskan umat. Malah bodohi umat. Naudzubillah. Saya bisa cerita ini ya karena ada kasusnya gitu loh, ya. Jangan sampai umat-umat ini mudah dibodohi seperti itu. Umat harus cerdas juga. Jadi milih guru, milih sosok yang dijadikan panutan ini jangan sembarangan. Tabligh yang disampaikan ini benar-benar, ya, berdasarkan sidik, amanah dan patona apa tidak. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, ya jangan diikuti, terus dibodohi terus, ya. Carilah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Di antara cirinya kalau di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah ini adalah para ulama. Ciri khas ulama adalah yakhsyallah, takut kepada Allah, ya. Tidak berani berbuat menyalahgunakan agama. Jadi kelihatannya seperti tabligh, ya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu mengajarkan untuk menjadi umat yang damai, yang bersatu, ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kalian semua dengan nikmat Allah ini menjadi ikhwan, menjadi bersatu, bersaudara. Kok ada tabligh akbar ngejak gelut? Wah, ini perlu diwaspadai, ya. Nah, mereka tidak tabligh menyuarakan ajaran, ya, yang dibawa oleh Rasul, tetapi untuk kepentingan golongannya, kepentingan pribadinya, ya. Itu ciri-ciri daripada Rasul,
sifat wajib malah itu pada Rasul yang seharusnya para ulama-ulama penerusnya harus memiliki 4 sifat tersebut. Kalau sudah tidak memiliki 4 sifat tersebut, jangan diikuti. Masih serbane gede, masih jubai putih dan sebagainya. Kok ngejak gelut aja, ya sudah. Kok gak ini narjeti wong malah wong di duitmu ya. Sedekah. Sing gak sedekah tak dongakno. Lho kok ndongakno elek nang umate ya. Nah, itu dibodohi itu namanya. Atas nama agama, ya. Kemudian yang kelima adalah wabil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu dimulai dari kematian, ya. Bahwa kematian ini bukan akhir dari kehidupan kita, tapi awal dari kehidupan yang baru. Mulai dari di kubur ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dibangkitkan dari kubur, ada hisab, ya, ada mizan timbangan amal, kemudian vonis terakhir di mana manusia ini ditempatkan, ya, di surga atau neraka. Ini yaumil akhir. Sehingga kita dalam kehidupan ini merupakan satu penentuan bagi kita untuk bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Itu adalah ditentukan bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, ya. Ringkasnya biasa orang itu kepingin matinya husnul khotimah, ya, karena nanti orang dibangkitkan sesuai dengan keadaan terakhir kehidupannya. Kalau baik dibangkitkan baik, dan orang diakhirkan kehidupannya ini sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Sehingga kalau seseorang ini ingin berakhir hidupnya dengan baik, maka harus mengawali hidupnya dengan baik. Sesuatu yang diharapkan berakhir baik harus dimulai dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau sekarang barangkali masih ada hal-hal yang kurang baik atau belum baik dalam kehidupan kita, harus kita benahi. Insya Allah kalau diawali dengan baik, akhir kita husnul khotimah, di akhirat juga dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, ya. Maka ketika manusia dibangkitkan itu yauma idzi yasdurun nasu astatal liyurau a'ma lahum. Pada hari itu yasdurun nasu astata, manusia dibangkitkan oleh Allah astatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan perbuatannya waktu hidup di dunia. Ini kelompok ahli Quran, ini kelompok ahli ilmu, ini kelompok ahli tahajud, ini ahli sholat dan sebagainya. Yang ahli maksiat juga begitu, ya. Yang ahli maksiat ini dan sebagainya. Astatan, tidak bisa dibohongi. Yang ahli maksiat mau kumpul ahli taat, ya tidak bisa. Sampai malaikat lundi kon gak tahu melok taman kok melok di ahli Quran, gak tahu jamaah masjid kok mau di ahli sholat dan sebagainya. Ya, maka untuk agar kita nanti di akhirat ini menjadi baik, penentuannya adalah sekarang bagaimana kehidupan kita. Yang terakhir adalah wabil qadari, ya, percaya kepada takdir khairihi wa syarrihi. Yang baik dan yang buruk itu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun dan bagaimanapun kehidupan kita ini, semua sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang itu yang bertanya kepada Sayyidina Ali, ya, bagaimana Sayyidina Ali pengertian tentang takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya. Maka Sayyidina Ali menjawab, ya, yaitu lamma khalaqallahu ta'ala khalqahu khalaqaka kaifa yasha am kaifa tasha, ya. Ketika Allah menciptakan kamu ini kaifa yasha am kaifa tasha, sesuai yang dikehendaki Allah atau yang kau kehendaki, ya.
bal kaifa yasha, ya sesuai kehendak Allah ya. Jadi kamu diciptakan oleh Allah ini sesuai kehendak Allah apa sesuai kehendakmu? Ya, jawabnya sesuai kehendak Allah. Kon dadi lanang iki karepmu apa karepe Gusti Allah? Nah, gitu. Kon dadi wedok karepe Allah apa karepmu? Siapa yang berkehendak? Ruru wis dadi lanang, ruru wis dadi wedok. Kon dadi wong Jawa, dadi wong ndi karepmu apa karepe Gusti? Ya karepe Gusti Allah. Dari situ saja sudah ini merupakan takdir di luar kuasa kita ya. Kemudian faqala bal kaifa yasha. Fayuhyika kaifa yasha am kaifa tasha. Lalu kamu hidup. Ya, hidupmu ini sesuai kehendak Allah apa sesuai kehendakmu ya. Bal kaifa yasha. Ya, ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalkan seseorang dimatikan ketika bayi, ya wis mati ya. Sehingga ketika kita bisa menyambung nafas kita, bersambung terus, tarikan nafas, hembusan nafas sampai saat ini kita hidup, ini yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Fayumituka. Ketika seseorang mati itu yang menghendaki kamu atau Allah. Bal kaifa yasha, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki ya, di mana orang itu mati dan kapan dia mati. Ya. Sehingga kehidupan kita ini adalah semata-mata tinggal menjalani karek nglakoni ya. Jadi apapun kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak bisa milih kon diuripno di pantai ya. Ya wis kerasan di kono, diuripno di gunung ya kerasan di gunung. Diuripno di pulau terpencil ya wis kerasan di kono. Sapa sing daleni kono ben? Ayo. Umpama iso milih ya aku tak lahir yo gak iso wong iku. Cuma dia menikmati di tempatnya masing-masing ya. Ini salah satu bukti bahwa yang menentukan ya kehidupan kita ini bukan diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Khair wa syarr. Ukuran khair wa syarr ini menurut angen-angen manusia ya. Wong kepengin sehat ya. Kok dikai sehat? Nah, itu berarti baik. Wong kepengin sehat kok pas dikai loro. Nah, yang menentukan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wong sajane ora gelem kok iso milih, loro lho. Enak merung greges, ini gak apa-apa sih lho. Nah, itu Allah SWT yang menentukan semua. Kita ini tinggal jalani. Adapun wis loro, bagaimana sikap kita, ono ikhtiar berobat dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu rangkaian mata rantai kehidupan antara takdir, tawakal dan ikhtiar. Nah, itulah keenam daripada rukun iman, yaitu percaya kepada takdir yang baik ataupun yang buruk datangnya dari Allah. Kita manusia ini tinggal menjalani, tapi bukan berarti lalu pasrah bongkoan ya enggak ya. Sehingga kalau ditakdirkan oleh Allah sebagai petani, ya sawai dipaculi, dinjepno tandurane, disirami, baru wis diserahno kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene panene apik, regane apik, alhamdulillah. Kok wayahe panene pas gak pati apik ya dan bagainya, ya wis iki takdire Gusti Allah ya. Karena ketauhidan nemen iki kadang wong ya mari yo ya enggak gitu juga ya. Wis kabeh jari Gusti Allah. Ya, kita manusia diberi untuk ikhtiar, ya, dikai ilmu, dikai akal. Ya. Mudah-mudahan kajian tambahan ini yang jangkepi rukun iman, jadi bertambah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaklah menjadi hamba Allah yang cerdas,
mencerdaskan, jangan bodohi, dan jangan mau dibodohi. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.